Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Zaizam Fleser. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan segala urusan kita dalam dunia servis ya teman-teman, baik di dunia servis ataupun di dunia nyata. Intinya kita dilancarkan dan kita diberikan kesehatan yang eee, kesehatan ya, intinya itulah pokoknya begitulah ya. Oke, ini kita masuk lagi servisan, saya tidak akan memanjangkan muka Dimah ya, terlalu panjang. Jadi di sini kita fokus saja pada tutorial kita kali ini. Ini kita masuk servisan Samsung ya. Ini Samsung berapa ini? Ini ketika di charger handphone ada logo petir namun tidak mengisi daya ya teman-teman. Info dari user handphone ini terbakar infonya. Terbakar di bagian bawah ya teman-teman, di bagian konektor ada semburan api, bahasanya sih seperti itu. Oke, ini ada logo petirnya. Mudah-mudahan kerusakannya tidak terlalu parah ya dan kita bisa tangani permasalahan ini. Abaikan juga lalat yang berterbangan, anggap saja oke, intinya gak bagus ya. Ya, lalatnya abaikan, fokus pada tutorialnya. Ini akan saya lepaskan penutup belakang. Untuk handphone ini penutup belakang berlem ya teman-teman. Jadi hati-hati untuk perlepasan karena backdoor seperti ini rawan terkelupas. Nah, ini saja sudah terkelupas sedikit ya. Oke, kita buka skrupnya. Ini ada beberapa skrup yang wajib kita lepaskan. Untuk proses pelepasan ini durasi video saya percepat dan mudah-mudahan handphone ini kembali kita tangani dan nota ya teman-teman. Oke, kita ini ada penutup kamera, dilepaskan dulu ya karena di belakang penutup kamera ini ada skrup lagi kalau tidak salah. Coba kita lihat di sini ya, kita congkel sedikit penutup kameranya ini. Nah, ini kan ada 3 skrup di sini. Jadi kalau tidak kita lepaskan ini, dia tidak akan terlepas ya. Oke, kemudian housingnya, dan saya akan fokus dulu ke bagian papan chargernya. Sesuai info dari user, di sini ada percikan api cinta untuk teknisi. Percikan cuan ya teman-teman. Ini kita zoom terlebih dahulu dan kita akan lihat dengan mikroskop. Mudah-mudahan ini ada cintanya, ada notanya, dan dapur kembali ngebul ya teman-teman. Oke, ini kita lihat. Nah, oh ya benar. Di sini ada sedikit hitam ya teman-teman. Di sini ada sedikit hitam, hitam di bagian fibas. Kalau tidak salah ini jalur fibas. Oke, ini jalur fibas, dan di bagian dalam ini tidak ada masalah ya. Emang di sini ada sedikit hangus. Jadi feeling saya di sini penyebabnya adalah konektor. Jadi ada kerusakan di konektor ini meskipun dia masuk namun tidak menambah daya ya teman-teman. Oke, berhubung ini kasusnya di bagian konektor, kita akan eksekusi melakukan pergantian konektor. Untuk melakukan pergantian konektor ini, teman-teman harus menutup dulu bagian speaker ya teman-teman. Perhatikan bagian speaker. Kalau bagian speakernya di bawah, itu wajib tutup ya teman-teman. Karena ini speakernya arahnya ke atas, jadi saya tidak menutup dan saya hanya mengalas dengan seng ya. Oke, itu kelihatan ya bagian hangusnya di sebelah kiri, sebelah kanan monitor. Di kaki konektornya ada hitam-hitamnya. Oke, ini saya tutup saja seperti ini. Ini menggunakan apa namanya ini bagian speaker ya, speaker Android yang sudah saya bongkar. Oke, ini kita lepaskan terlebih dahulu kita buang dulu lemnya karena untuk konektor seperti ini itu ada lemnya ya teman-teman. Oke, lem ini kita pastikan terlebih dahulu terkelupas, dan perhatikan corong blowernya. Corong blower saya arahkan ke luar atau ke atas ya teman-teman, karena di bagian sana tidak ada komponen yang mengenainya atau tidak ada komponen yang terkena panas blower. Jadi saya arahkan corongnya ke atas. Intinya ketika kita melakukan pembloweran seperti ini, teman-teman perlu perhatikan arah corongnya, mengenai ada komponenkah yang di sana di bagian. Jadi kita hindari bagian-bagian komponen ya teman-teman. Nih sudah ya, saya terlalu panjang lebar berbicara di sini. Ada di mana saja. Oke, sebelum eksekusi, sebelum kita angkat, kita kasih plug dulu. Kita kasih plug dan kita lumuri dengan plug agar panasnya merata ya teman-teman. Oke. Kemudian kita posisikan, perhatikan mikrofon bukan saya tapi wajib dilindungi ya. Oke, ini saya tutup saja dengan seng, lalu saya akan lakukan pembloweran. Pada proses pembloweran ini hati-hati dan pastikan dia benar-benar mendidih dan terlepas ya teman-teman. Jadi nanti kita akan perhatikan bagian timah dan kaki-kakinya ini. Di bagian kaki-kaki yang ujung ke ujung ini dipastikan timahnya cair, karena di sini timah settingan blowernya terlalu rendah. Saya naikkan ya teman-teman. Saya naikkan ke 380 angin 50. Jadi saya menggunakan blower pick 861 dB ya teman-teman.
Oke, ini sudah mudah cepat terlepas ya. Jadi ketika sudah mulai memutih, kemudian kita siapkan alat untuk mencongkel. Bisa gunakan pinset dan bisa juga menggunakan pisau IC seperti ini. Kita tarik pelan-pelan ke atas, kita geser, dan ketika sudah benar-benar terangkat baru kita lepaskan. Jadi untuk di sini konektornya emang ya fix ya, di sini ada masalahnya, dan kita akan lakukan pergantian pada konektor ini. Konektor ini lumayan banyak persamaannya, teman-teman bisa cari persamaannya ya. Kalau masalah ini sama dengan konektor Samsung A12 juga sama. Oke, kita akan siapkan bahannya. Kita akan cek terlebih dahulu konektor penggantinya apakah ada saya punya stok atau tidak. Nah, ini ada ya. Kalau konektor ini saya stok ya teman-teman, banyak persamaan di sini. Nah, ini sama dan panjang kakinya sama, kakinya cocok. Kita akan pasangkan di sini. Sebelum kita melakukan pemasangan, kita usahakan bersihkan dulu ya. Kita bersihkan, kita rapikan, dan kita tarik menggunakan solder wick. Di sini saya menggunakan toothpick. Tarik dan kita tempel, jangan terlalu keras, jangan terlalu mengerik. Kalau diklik nanti akan tergores ya teman-teman, jadi ada goresan luka sehingga kaki susah dipisahkan. Di sini hari ini suasana hati lumayan cerah ya, jadi agak banyak ketawanya, agak banyak lucu-lucuan. Oke teman-teman, ini sudah hampir selesai, kita bersihkan dengan cairan IPA dan kita lihat di sini apakah di sini sudah rapi ya, sudah rapi, sudah bersih. Kita bisa coba presisikan konektor penggantinya. Oke, kita lihat di sini, kita coba pasang dulu dan apakah posisinya pas atau tidak ya. Harusnya ini konektor pas ya, namun di sini saya dorong-dorong, saya congkel-congkel juga tidak masuk. Dan setelah saya perhatikan di sini masih ada lem UV-nya ya. Ada lem UV-nya di bagian bawah ini. Kalau kurang datar bisa gunakan dia. Coba kita rapikan sedikit dan kita pasang lagi apakah masih sama. Ternyata juga masih ada penghalangnya. Masih ada penghalang ya teman-teman. Oke, ini ya akan saya bor saja ya. Saya akan bor bagian konektornya ini dan kita rapikan ujung-ujungnya. Oke, kita rapikan, kita bor, kita usahakan baginya ini sedikit terpotong ya. Jadi untuk konektornya nanti pas. Intinya ini sebenarnya sudah pas ya, karena ada lem UV di sini yang terlalu keras ya, sehingga menjadi penghalang saat pemasangan konektornya. Kita sesuaikan dan kita rapikan hingga konektornya pas dan bisa kita lakukan pemasangan. Ini bukan papan chargernya ya, kalau kita perhatikan di sini bukan papan chargernya, fix di sini lem UV-nya masih ada. Oke, bagian bawah kita rapikan dan kita usahakan datar agar nanti kita bisa melakukan pemasangan. Konektornya bisa pas. Oke, ini sudah kita gores-gores sedikit, kita krek-krek sedikit, kita rapikan dan nanti kita coba lagi pemasangan. Mudah-mudahan sudah pas ya teman-teman. Ini benar di sini masih ada lem UV-nya, lem UV pabrikannya teman-teman. Lem UV pabrikan ini lumayan keras ya. Perlu hati-hati saat pembersihan. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini banyak penyebabnya teman-teman, jadi kita harus tahu dulu penyebabnya, kita harus tanya dulu ke usernya ini awal masuknya apa, penyebabnya apa. Dan di sini user menyampaikan bahwa handphone ini ada terbakar ya saat di charger, ada api di bagian konektornya ini. Jadi setelah tadi kita lihat memang ada sedikit menghitam di bagian jalur kipasnya, sehingga mungkin ada jalur yang tidak terhubung sehingga pengisian dayanya tidak berjalan dengan sempurna. Dan ini sudah pas ya teman-teman. Tadi kita lihat konektor sudah kita coba tes dan itu sudah pas. Kita sudah bisa melakukan pemasangan. Oke, sebelum melakukan pemasangan kita kasih timah dulu di pijakannya. Di kaki-kakinya ini kita kasih timah. Nah, ini perhatikan pin sama dan rujukan juga pas ya teman-teman. Jadi konektor Samsung A12 ini pas pada handphone ini.
untuk kasih timah bisa di bagian PCB-nya, bisa juga di bagian konektornya ini ya. Agar lebih mudah menempel itu kita lakukan pada bagian konektornya. Karena di bagian konektor baru ini masih dan itu nanti ya tidak akan, kalau kita pasang nanti dia kurang menyatu. Jadi ada baiknya kita solder pada konektornya. Ini malah terbalik tadi ya. Maaf ini tadi saya mengenai terbalik. Jadi saya ulangi pada bagian yang cangkep papan chargernya ini saya solder ulang ya. Oke, setelah memutih kita bisa lakukan pemasangan ya teman-teman. Kita pemasangan dan kita perhatikan juga di bagian pin-pinnya ini nanti tidak ada yang bergabung ya. Gabung kalau satu jalur itu sih aman. Bedanya nanti beda jalur gabung dia tidak akan mengisi daya, yang ada malah short ya teman-teman. Oke, ini setelah kita tambah sedikit timah cair tadi di papan chargernya, setelah itu baru kita lakukan pemasangan. Proses pemasangan ini kita maksimalkan dulu di bagian kaki-kaki konektornya ini. Nah, ini kita solder dulu, kita pastikan kaki-kakinya ini menyatu dengan sempurna. Setelah itu baru kita solder pinggir yang 4 itu ya teman-teman. Ini bagian kaki-kakinya ini kita usahakan menempel dulu, menempel dengan sempurna, baru kita melangkah ke bagian kaki atas dan kaki bawahnya itu yang 4. Kayak ini Samsung A25 ya. Samsung berapa ya? Nanti saya juga ragu tipenya ini. Nanti akan saya browsing dulu, nanti akan saya buatkan tipenya di thumbnail ya, dan di judul juga saya sertakan. Nah, ini kalau saya lihat di sini di papan chargernya ini A25 5G. Oke, ini saya tambah sedikit plug. Kita tambah plug dan kita solder, kita rapikan kaki-kakinya ini. Pastikan tidak ada kaki yang gabung ya. Kaki yang beda jalur gabung ya, itu akan gagal nantinya pemasangannya. Jadi usahakan dia benar-benar rapi dan pin menempel dengan papan chargernya. Kaki tidak ada yang gabung ya. Kalau satu jalur itu aman. Ini kurang lebih seperti ini. Kita solder pelan-pelan, kita tekuk pelan-pelan menggunakan solder, pastikan dia menempel dan baru kita solder di bagian samping ke sampingnya. Ini masih ada yang menempel ya, saya angkat saja. Sebenarnya ini ground ya, ground ini sama-sama jalur ground harusnya aman, namun ada baiknya saya rapikan ya. Saya rapikan agar teman-teman tahu cara merapikannya seperti apa. Jadi siapkan solder tarik seperti tadi, lebih seperti itu untuk melakukan penarikan timah yang terlalu banyak seperti tadi ya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba bersihkan sambil kita lihat di sini apakah ada pin beda jalur gabung atau tidak. Kalau tidak ada harusnya sudah selesai ya. Nah, ini di bagian pinggirnya juga sudah saya solder tadi. Dan kita coba zoom ya. Kita coba zoom dan kita lihat apakah benar kaki-kakinya sudah menempel dengan sempurna atau tidak. Kita keringkan dulu sisa ipanya dan kita lihat di sini untuk kaki apakah sudah tersolder dengan sempurna atau belum. Dan di sini saya lihat tadinya itu sudah menempel dan kita sudah coba melakukan pengetesan. Di sini saya pasang lagi papan chargernya dan saya coba untuk melakukan pengetesan apakah mengisi daya atau tidak. Untuk seri Samsung kalau papan chargernya, kalau sebenarnya bisa juga solusinya ganti papan chargernya. Jadi untuk seri Samsung ganti papan charger itu rawan ya teman-teman. Jadi papan charger yang tidak original, yang tidak sesuai dengan originalnya. Ini alhamdulillah sudah masuk 1% baterainya dan kita kasusnya harusnya drop. Jadi untuk proses Samsung itu sangat rawan. Jadi ada baiknya kalau menemui kasus di papan charger, khawatir bisa mati total kalau ganti papan charger yang tidak sama dengan dudukan originalnya. Itu biasanya akan menyebabkan mati pada handphone. Itu dulu sering saya temui, ada kasus mati akibat ganti papan charger ya teman-teman. Jadi main amannya ini ganti konektornya. Kalau rusak konektor ganti konektornya. Oke, dan ini tadi sudah menyatu dengan sempurna. Di sini saya akan tambahkan lem UV dan nanti akan saya keringkan. Kita keringkan menggunakan lampu UV. Kita tunggu beberapa saat. Ini untuk pengeringannya juga lumayan lama prosesnya ya teman-teman. Nah, kita memastikan di bagian PCB-nya lem UV-nya kering dengan sempurna. Kalau sebentar itu nanti di bagian bawah PCB-nya tidak terhubung, tidak kering ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai benar-benar kering baru nanti kita angkat lampu UV-nya.
Ini lampu UV, saya menggunakan lampu UV relief ya. Kalau teman-teman mau cek harga nanti silahkan sudah saya sediakan di keranjang. Oke, ini sudah kering dan kita sudah bisa melakukan pemasangan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat tadinya itu sudah ini sendayanya sudah terhubung dan itu tadi sudah nambah 1%, menandai kasusnya sudah down harusnya ya teman-teman. Jadi kalau seandainya sudah kita ganti konektor charger masih belum down, bisa tracking lagi jalur bebasnya, jalur-jalurnya hingga menuju ke papan PCB-nya ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini saya menemui kemudahan dengan cara mengganti papan charger, kasusnya langsung down tadinya ya. Tinggal saya pasang dan handphone nota ya teman-teman. Dan ini ada cintanya kepada saya. Intinya adalah pokoknya. Oke teman-teman, ini kita pasang lagi strobe-nya dan kita rapikan. Alhamdulillah tadi sudah nambah 1% dan saya akan coba charger lagi. Setelah hidup teman-teman coba dulu fungsional di mikrofonnya. Nah pada proses penggantian papan konektor seperti ini, posisi mikrofon berdekatan dengan konektor itu kena flaw ataupun kena panas dan berlebihan, mikrofonnya tidak dilindungi, itu bisa menyebabkan mikrofonnya mati ya. Jadi di sini saya akan lakukan pemekasan sambil saya pasang semua strobe yang tadi saya lepaskan, dan handphone akan saya pasang kembali dan nanti akan kita coba tes hidupkan. Karena di sini handphonenya tidak saya minta kunci layar ya. Jadi untuk pengecekan mikrofon saya lakukan pada saat usernya datang nantinya. Jadi mohon maaf tidak saya ceritakan untuk pengecekan mikrofon. Di sini saya akan tampilkan saja prosesnya. Mudah-mudahan dapat teman-teman pahami prosesnya. Untuk pengecekan mikrofon teman-teman bisa buka aplikasi rekaman suara ya teman-teman. Tuh kalau seandainya ada gelombangnya itu menandai mikrofonnya tidak ada masalah ya. Kalau dia datar saja posisinya mikrofonnya tidak masalah. Oke, itu tadi untuk handphonenya sudah ada 5% baterainya dan di sini akan saya hidupkan dan kita akan coba tes charger dalam keadaan hidup. Jika kasusnya normal, pengecasannya normal, baterainya nambah, jadi kasus sudah down. Oke teman-teman, tidak ada maksud dalam menggurui ya, saya hanya berbagi ilmu dan mohon maaf juga jika ada penyampaian saya tadinya kurang berkenan dalam hati teman-teman semuanya, harap dimaklumi ya. Dan ini kasus sudah down dan handphone nota ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.